di makrifat, hilang kelima padam cahaya sampai hilanglah diri. Di dalam bulu babulu dalam bulu talang baduri, di tubuh ado batubuh, di tubuh insan tajali Muhammad memecah tubuh, di situ Allah berdiri. Itulah sebenar-benarnya diri kita, kan nyawa tu dek tubuh ke tubuh dek Muhammad rasio pada Allah. Tu yang namanya mbak Allah. Tu yang namanya maduk ke Allah tadi naknya. Kalau dah itu yang maduk, ni ko dah ado tu. Tetapi lah menghadap yang batin tadi kepada Allah, barulahnya sonangnya solat tadi. Kok di bulan Ramadan payah kami deh. Panjangnya ya banyaknya robbana dek buya tu tidak tolok semayang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'azabun 'azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih memberikan kita fasilitas, iaitu nikmat. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Nikmat itu terbagi dua. Ada yang di luar diri kita seperti harta. Kalau bersyukur tu ditambah di Allah. Keci Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah. Dan siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah berat, sangatlah pedih. Kemudian ada nikmat dan ada pada diri kita. Jantung kita masih berdetak, itu nikmat dari Allah. Nafas masih turun nanyik, mata masih dapat mencalik, telinga masih mendengar. Kalau nikmat dan ada pada diri kita, takkan ditambah di Allah. Telinga tambah di Allah, celelamu kita. Tidak, tapi keberkatannya akan ditambah di Allah. Dek telinga mata tadi, kita menampak kekuasaan Allah dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, manusia berada di zaman futur namanya. Tak ada oleh kebenaran yang diikut di manusia. Tak ada oleh pedoman. Dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan kita dari yang gelap kepada yang terang. Arti golok tadi tak tahu awak itu golok nama tu. Torang artinya berilmu awak, itu torang namanya. Dalam tata Minang, alang tukang binaso kayu, alang malin binaso agamo, dak ba ilmu suluh kok padam.
Artinya kalau tak ada ilmu kita di dunia, padam sulu awak. Kalau padam sulu le nampak jalan le. Tak nampak jalan le awak. Padahal perjalanan kita panjang le. Alam arwah lah kita lewati. Dari alam arwah pindah awak ke alam rahim 9 bulan. Ada yang 2 tahun sih dalam rahim nak. Lai tak ada 9 bulan ni. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Kecek Nabi akmarukum baina sittina wa sabi'in. Umur umatku 60 jarang yang 70. Itu jatah di dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam barzah, alam kubur. Barzah artinya pembatas. Pembatas antara dunia dan akhirat kita menanti di alam barzah. Kemudian di yaumil masar, hari akhirat. Dari yaumil masar berpindah ke mizan. Itu panjang perjalanan awak tu. Mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Kemudian di mizan, ditimbang satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Kemudian di sirat, diseberangi sirat tu besok selamat kita sampai awak ke surga. Kalau tak selamat awak jatuh ke neraka. Bapa dalamnya neraka 70 tahun batu dicampakkan ke neraka jahanam baru sampai ke dasar neraka jahanam. Itu dalamnya neraka tadi. Adat di bodi caniago cupak di kota orang paliang. Dunia bi kiamat tibo labuluri jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Artinya terbuang awak ke dalam nerakahnya Allah Subhanahu wa taala. Kini kita lah berada di bulan apa kini? Bulan Sawal. Sawal artinya peningkatan. Dan biasa kita hadir di masjid dan musala di bulan Ramadan. Kini ke mana awak lah? Lihat hadir je awak. Kadang meningkat tu lain kata, kadang ke bawah. Artinya dah hadir awak lah solat berjamaah. Bulan Sawal artinya bulan peningkatan. Tergantunglah dia awak. Petang kita hari raya Idul Fitri. Apa ni awak sabui ketika kita bersalam memaafan? Minal aidin wal faizin. Apa arti itu? Minal aidin artinya semoga kita kembali kepada fitrah. Apa ni fitrah itu? Suci, bersih. Sebab kita ku dulu fitrah. Kecil ulama kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan fitrah. Lamambo naluri ketuhanan suci wak. Wal faizin semoga kita menjadi orang yang menang. Apa lawan kita bulan Ramadan datang? Nafsu. Lemonang wak melawan nafsu datang. Berarti kembali kita kepada fitrah yang rutu dulu fitrah sucinya. Tak adanya berdosa cik juga. Sebelum kita menangis di dunia waklah menangis dulu di hadapan Allah. Tapi di alam arwah namanya, di alam dunia dikumpul ke seluruh arwah tu di Allah Subhanahu wa taala. Apa kecil Allah? Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam, ketika kami kumpulkan anak keturunan Adam. Zuhuruhum zurriyatahum, kami kumpulkan keturunan anak keturunan Adam. Asyhadahum, kami minta kesaksian terhadap ruhnya, jiwanya. Alastu birabbikum, kata Allah, tiada ada ke aku yang Tuhan kamu? Dijawab dek roh sama-sama situ. Qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Artinya menyaksikan tu apa tu? Bacokak orang malah diladiang dah awak mencolik langsung kan itu dia menyaksikan apa? Tu je tu. Berartinya lah kenal dulu je Allah. Lah menangis kita di hadapan Allah dulu bapunya Allah ke awak, wahai ruh engkau akan aku turunkan ke dunia. Ditanya dek ruh, apa kau engkau akan bersama aku besok wahai Allah? Tapi sebelum diturunkan ke dunia diciptakan dulu jasmani namanya. Dan tadi ruhani nama tak? Sudah tu diciptakan jasmani. Mana yang jasmani? Kau tubuh yang kasar kau jasmani nama kau. Kalau dah ada ruhani kau tak bagi boleh. Bagorak cincin kerana jari, bagorak jari dia sifat mani. Kalau lah tahu awak jua diri sebenar diri, maka tahu awak sejatinya diri itu yang diri tadi. Apa kecil Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Aku bersamamu dimanapun kamu berada dan aku melihat apa yang kamu amalkan. Cuma rasa kita yang jauh dari Allah tadi. Rasa yang jauh.
Barulah diturunkan, kalau aku rindu kepada engkau ya Allah, apa cara oleh? Bersujudlah kepadaku. Sujudnya salat ya tak? Salat awak berarti kita sedang menghadap Allah. Doa tawajuh kan lebih dapat kita tak? Wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena condong kepada agama yang benar. Tidaklah aku orang yang musyrik. Wajahnya mana kita doa tu? Kalau wajahku kita doa kalau pergi sujud tak? Nandado ke kiblat. Wajahnya mana tu? Tunya wajah hati tadi. Aku nempayar gitu. Semakin diucapkan takbir, semakin datang dunia kepada awak. Semakin dibaca doa tawajuh, tibo segala hal masalah masuknya ke hati tadi. Kau ambil kita dalam hidup, tak dapat awak khusyuk solat dalam jalan kehidupan di dunia. Kembali awak ke fitrah. Lah tibo di dunia kau nak kita ulang balik syahadat awak leh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dah tiga syahadat eh. Alastu bi rabbikum tu syahadat ruh nama tu. Asyhadu an la ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadat rasul. Tiga syahadat awak tadi. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, syahadat tauhid namanya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, syahadat rasul namanya. Syahadat tauhid ku ada 4 isinya. Awal, akhir, zahir, batin. Awal Allah yang awal, akhir Allah yang akhir, zahir Allah yang nyata, batinnya tersembunyi. Syahadat rasul wa qaulau wa fi'lau wa ta'atan wa amalan solihah wadah. Atunya isinya syahadat tadi. Kau nak kita ulang balik tiba di dunia, nak dapat besok rutu pulang selamat kepada Allah. Malang sekejap mata, mujur sepanjang hari. Hidup di dunia hanya sementara. Sadoko kita ko pastikan mati. Kalian kan mati ibu-ibu akhirat. Tak dapat tidak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Artinya semoga kita kembali kepada fitrah, dan semoga kita orang yang menang melawan hawa nafsu. Nafsu itulah lawan awak. Kecil Nabi balik Nabi perang Badar, padahal umat Islam banyak mati ketika itu. Kita pulang dari pulang ketiknya Nabi ke menghadapi perang yang besar. Ditanya dek sahabat, ada je perang yang godang sudah oleh Rasulullah. Perang melawan hawa nafsumu sendiri. Aku lawan gitu. Nyo tak nampak dia awak tak? Tapi nyo ada, nyo selalu mengajak kepada yang buruk. Itu 7 tiket nafsu tadi. Pertama amaratu bisuk namanya. Nyo selalu mengajak kepada keburukan tu. Inna nasala amaratu bisuk, bahwasanya amarah itu mengajak kepada keburukan. Yang kedua lawamah namanya. Lah mulainya mencela dirinya. Dan ketiga mutmainah namanya. Lah mulainya tenang. Kan itu yang dipanggil Rasulullah Fajar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Kalau lah tenangnya, itu dipanggil Allah. Tapi kalau gelisahnya, amarah tu dipanggil itu. Kemudian rodia mardiyah, itu tiket nafsu tadi. Dan kalimo kamilah, kanam ketujuh mukamilah. Kamil artinya sempurna. Manusia tu insan apa nama? Insan yang kamil kata tak? Insan yang sempurna. Ala tibonya di dunia lah dicelupkan ke jasad, dicelupkan dulu nafsu tu ke sahwat, nama? Keinginan yang rendah. Kalau tercelup, kalau dimasukkan kayu putih kan siga aja dia tak? Lah 2 kekuatan itu. Kekuatan nafsu dan kekuatan ruh. Ala tibonya di dunia, akulah nelaba lagunya di dalam. Tuhan kodi di padang gantiang, andomo di sarwaso. Kota di dunia ni menindiang, pandang ke Allah sungguh nyata.
dak nyatu dek awak mandang kat Allah apa sebabnya ambil kita dek dunia tadi. Artinya mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kesucian, dapat awak pulang dalam keadaan suci. Tu yang kita minta je kepada Allah dalam doa sudah wudu, Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertobat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami dari orang yang suci, suci zahir, suci batin. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, jadikanlah kami dari hamba yang soleh, artinya hamba yang baik. Mohon maaf zahir dan batin. Kan itu wak petang tak? Dek kita kan mohon maaf lahir dan batin ya wak tak? Iyo juga tu. Arti kau lahir tak? Akan ikut lahir. Mohon maaf lahir dan batin. Kesalahan lahir kau pincu berapa banyaknya? 7. Kesalahan mata, kesalahan mulut, kesalahan telinga, kesalahan tangan, kesalahan kaki, kesalahan pawi, kesalahan kemaluan. 7 banyak kesalahan yang datang. Pola yang membuat kita salah. Kemudian kesalahan batin. Apa kesalahan batin? Tak meminta orang ni ke tanah, lewat-lewat jojok yang celik. Ha, tu salah batin nama tu. Lihat do di kita tu lihat. Ha? Di ibu-ibu lihat do leh. Dak adonya meminta ke awak ke tanah, awak jojok yang celik. Ha, tu batin tu. Mana nak kena taban dulu? Batin tu taban dulu. Nazahir kau jangan menuik dia tu. Kadang kita membaca kalimat taubat 3 kali tiap sudah solat, tapi batin yang ditaubatkan. Tujuh kita memohon juga kepada Allah. Taubat awak kepada Allah lah. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata. Jo talingo mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sebab ba'ala dek ba itu. Idui ko ba umpamu orang balayih. Lawi lope kadiadang angin badai kiri kanan. Baumbak bagalombang pulau. Kok tatompang di biduk tiri, biduk nenindak bapandayung sampan pocah masuk itu ke malabadan ke bagantung. Bagantung di talinya keputui. Putui tali silaturahim antara awak. Le dapat ye so bini menolong kami lah mati ni deh. Takut jeli awak le deh. 2 malam along tanah lah nyadian tu apa ni ye kana deh. Takut dia awak le deh. Bagantung ni cahaya kepadam ado le pengendan orang tadi. Bagantung ni kalimah akan hilang. Lidah kolu telingo pokak mata rabun kudarat abi ado cik dia bahaya. Apunnya tali terkeputui cahaya tak kepadam kalimah takkan hilang menyorak ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Da ado dayo kami ya Allah. Da ado kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Akunya batin kau dia kata bawa dulu dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Apa ya itu? Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya dengan beriman kepada Allah. Mereka mengingat Tuhannya, mengingat Allah, baru ia mendirikan solat. Mana yang dulu mengingat pada solat? Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Itu tadi tak? Mereka mengingat Tuhannya, baru ia mendirikan solat. Dek kita kalau jaga waktu subuh, dewak sembahyang subuh, tak kena Allah lun tak kena dewak. Bapa caranya supaya ingat kita kepada Allah. Apa baca doa sudah lolo? Alhamdulillah lah. Panjang doa tu tak? Doa nak teka dia tak kita baca tu je. Baru awak mengingat Allah. Berarti dalam solat itu kita harus ingat dulu ke Allah. Kalau dalam kaji tu tak? Kesampai tu. Carilah dalam zikir, lakukan dalam solat biasa dalam hidup sehari-hari. Disudai tak kalau kabar pulang. Bapa cara mencari dalam zikir tadi. Zikir kita tak jahar ke solat tapi khafi. Kalau zikir jahar tu sudah solat itu. La ilaha illallah. Tu zikir tu sudah solat awak tu. Kalau zikir khafi kau sebelum solat. Apa khafi tadi? Khafi di syariat sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah. Artinya berpandang-pandangan hamba je Tuhannya. Sepakat dulu zahir je batin tadi. Kadang yang batin maduknya ke sawah, yang mukunya maduk ke kiblat. Lihat sepakat more. Tak sepakat tu. Artinya berpandang-pandangan hamba je Tuhannya.
Seakan-akan kita memandang Allah, musyahadah namanya. Seakan-akan awak dipandang Allah, muraqabah namanya. Rasulullah kita dipandang Allah awak salat tadi, atau khusyuk dak go dicari gitu. Kan banyak nama tanya tu, apa cara mendapat salat khusyuk ni ustaz? Yo jo ilmu ya, kalau dak jo ilmu bakal khusyuk jadi. Labuni ngamangu kambing sembayang. Dia menggawi ya. Hamano ya khusyuk katibo. Sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah. Jahar di tarikat kalimah sama tomato. Artinya nak kita ungkapkan tu kalimah lah. Kalimah sama tomato meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu dari rambut dan salai sampai darah dan setitik. Kalimah sama tomato. Jahar di hakikat nur sama tomato dan taimpun pada urik tali nyawa tu namanya. Lihat do tali nyawa itu lah. Kuwi ko terlihat do tali nyawa. So, kalau bahasa Allah lah juga lah. Beda tajam lah bisa dalam tubuh si anu dikelicir lah si kora. Tu bongkak ketiak deh. Ko tali nyawa si kora. Yang dipakai lemu itu lah. Nah, bongkak ketiak sudah digigitkan kalang lah itu. Nentahin pun pada urik tali nyawa tu namanya. Adapun gorak nyawa 120 kali senapas. Nah, tu Jawa gorak nyawa tadi. 120 kali senapas. Kau zikir wak situ pahalanya satu gorak setamat Quran. Kayak mudah tu lah. Kalau lebih bisa. Jahar di hofi di ma'rifat. Hilang kelima padam cahaya sampai hilang lanyo diri. Di dalam bulu babulu dalam bulu talang baduri. Di tubuh ado batubuh. Di tubuh insan tajali. Muhammad memecah tubuh. Di situ Allah berdiri. Itulah sebenar-benarnya diri kita. Kan nyawa tu di tubuh ke tubuh di Muhammad. Rasio pada Allah. Itu yang namanya mbak Allah. Itu yang maduk ke Allah tadi naknya. Kalau dah itu yang maduk, niku dah ada tu. Tetapi lah menghadap yang batin tadi kepada Allah, barulahnya sonangnya solat tadi. Kok di bulan Ramadan payah kami deh. Panjangnya ya banyaknya robbana dek buya tu tidak tolok semayang ini. Kalau pendek, pendek bono loti bawa deh, bak po caro leh. Kayak tak dapat oke deh. Itu yang terjadi. Kenapa? Kalau ada kerinduan awak ke Allah. Leta bayang nih gitu anak awak lah 10 tahun di Jakarta. Sesudah itu pulangnya. Basobu aja nyoba po perasaan gitu deh. Dak dapik kadi koton leh. Ayu matu pada kaluar leh. Ayu matu tu kadang dek rindu, dek cinta, dek takutnya kaluar matu tadi. Sesudah itu basobu aja nak pisah ya nak Tidak kini kita bawa ke Allah itu. Dulu kita lah bertemu dengan Allah di alam arwah. Kini diulang bertemu si balik di dunia. Bapa awak dalam solat tadi tergantunglah di pemahaman kita masing-masing. Dan harus kita usahakan di dunia. Kembali awak dalam dulu kita dalam fitrah suci. Andaknya dapat awak pulang besok dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan rutu tak pernah berdosonya leh. Cuma ikolah na membuat inyoba apa tadi yang zahir ikolah yang bersalah sehingga laba kelubangnya di dunia tadi. Tu pengajian kita malam kini ayat yang baca tadi surah Al-Baqarah. Kalau lebih dapat ayat tak? Tak perlu ambo kata ayat ada ya. Tu kita bergantung je pengajian pertama tadi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Bahwasanya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan mereka Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim, mengunci Allah atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Walaum azabun azim, tidaklah ia mendapat pelajaran bagi mereka azab yang besar, yang azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan setengah dari manusia berkata iya kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan dengan hari yang akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman. Itu ayat yang kau kaji malam ini. Bahwasanya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan mereka Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka tidak beriman. Kafir itu apa itu?
Kafir rasa katanya kafaro. Kafaro artinya tertutup. Apa yang tiak-tiak tadi? Sombong tu tiak tidak itu. Hasad tu tiak tidak itu. Di situ disampaikan, tapi kita lahir fitrah dulu. Apa dia sebut kafir? Setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu fitrah. Ibu bapa lah, kan dijadikan Yahudi, kan dijadikan Nasrani, tergantung oleh ibu bapaknya. Da Islam menengahnya lah berusaha aja dulu, ya Allah, tergantung oleh dia bapaknya. Bahwasanya orang kafir itu engkau beri peringatan, tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Asakato kafir kafaro, kafaro artinya tertutup, la tatutui arti awak tadi. Hayya 'ala shalah. Kau tulu tak? Patut letak pawi labang di masjid ya. Kawan no pai dak. Kau ni bonting kau jona tak? Sembayang awak ile. Ditutupnya hati kita tadi. Apa sebab dak tertutup? Karena di dunia tadi lah banyak yang membuat kita tidak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di kafir itu terbagi dua, orang di luar Islam namanya kafir imat. Tiang yang dikafiri. Tiang agama ni apa? Salat dah. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin faman tarakaha faqad hada madin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, yang mendirikan agama. Dan maka siapa yang meninggalkan salatnya meruntuh agama. Kalau kita nama kafir nikmat. Apa yang kafir nikmat dia? Nikmat yang paling tertinggi apa? Iman dan Islam. Kayak itulah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Setelah puji milik Allah yang telah menurunkan nikmat iman dan Islam. Kalau harta di dunia dapat selamat di hartanya. Kalau iman dan Islam sampai ke akhirat kita akan diselamatkan besok. Kalau ilmu awak yang dijago di ilmu. Kalau harta awak yang menjago harta tadi. Masa lado nak tu umur pun ke lado dia lolok tak dapat apa dak kau ambil dia kawan. Tapi kalau ilmu awak nan dijagonya. Aku disampaikan di Tata Minang di Lumbuang menjamu padi, menjamu di atas bawah. Islam tanggung kapi tak jadi aleka gunu badan awak. Akan dikoton dak Islam ibu bapa lah Islam. Lai bahasa hadat ketika nikah sekali. Sejak tu dak diulang-ulang lain lah. Islam tanggung kapi tak jadi, kaguno badan awak ada tontu status awak di dunia tadi. Engkau beri peringatan mereka, peringatannya boleh. Kalau dak solat awak berarti kita masuk neraka. Ke peringatan mana? Itu Al-Qur'an tu ada kabar pertakut, ada kabar gembira. Kabar pertakut apa? Neraka. Kabar gembira? Surga. Ada kabar tadi. Kisah-kisah lah ada. Lah ada disampaikan dalam Al-Quran. Lengkap saudanya. Diajak peringatan tadi artinya dalam surat Toha Allah menyampaikan waman a'rada an zikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Al-Quran. Ma'isyatan donka. Mengalami tempat hidup yang sempit. Wa nahsuruhu yaumil qiyamati akma. Pada hari kiamat kami membangkitnya hal keadaan buta. Apa nak sompi ini? Dado sompi. Kalau banyak masalah di mana sompi dia? Siko lah. Kalau sompi siko sakit kudu dia. Mengalami kehidupan yang sempit untuk melapangkan hati, kembalikan seluruhnya kepada Allah. Itu doa Nabi Musa tu dalam baca Allahumma lakal hamdu, ya Allah engkaulah yang pantas dipuji, wa ilaika mustaka, engkaulah yang dapat menolongku, wa anta musta'an, kepada engkaulah aku mengadu, wa anta musta'an, engkaulah yang dapat menolongku. Manusia lah dapat menolong kita, tak dapat menolong dia, tak dapat menolong cik juga, tetapi yang dapat menolong kita Allah. Itulah tempat kita berharap, itulah tempat kita meminta, itulah tempat kita kembali besok. Dibaca ada orang yang tinggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Di mana yang pulang ke Allah ni? Kalau nanikonya masuk sukubur ya,
membusuk golai ya. Dia yang di lubang lahat di timbu dia gi papan ti golai dia balik di timbuna dek kan. Tu balik bang, nan pulang kat lah mana. Nan sabona diri nan ruh tadi. Nyolai mati tu. Kok dianjak nyodak layu, kok digundam nyodak pocah, dipanggal nyodak hangui tulanan sabona-bonanyo diri kita. Leka nyawa tu dek tubuh ka tubuh dek Muhammad rasio pada Allah. Apa rasio tu tu? Tak dapat dicalik. Apa kecil Allah hadis qudsi? Al insanu sirri, manusia insan itu rahasiaku. Wasiri sifati, rahasiaku itu adalah sifatku. Wasifati ana, sifatku itu tak lain adalah aku kecil Allah. Berapa banyak sifat Allah kat dia gana kawan? Sifat ma'ani tujuh lah. Sama kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Tujuh ko sifat yang diberikan Allah. Namanya sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani itu ada dia awak, selagi ruh meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekali runggu, dan rambut yang salai sampai darah yang setitik, ada je ruh, sifat ma'ani ada dia awak. Kalaulah pulang ruh kepada Allah, sifat ma'ani lah ada dia awak lah. Tak ada lah pulang sama je itunya kepada Allah. Bukit bunian panjang tujuh, tampak lalu rangka balai. Laba pisah nyawa je tubuh, orang nenindak sayang lain. Takut orang dia awak lebih lah balik-balik mata mati salah. Itulah nak lagi orang dia. Ketika kinilah selagi ruh di jasad awak disayangi, apabila ruh lah keluar dari jasad, abi sayang orang kepada kita, tinggal awak alai kau dapat pulang selamat kepada Allah, tergantunglah di amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia. Anta karu anta kobaru sama bermain dalam rimbo. Anta beku anta sama bermain di dalam hutan, anta beku anta ko esok dunia ko pasti kita tinggalkan. Tak dapat tidak rabahlah padi di angin ribui, disabi orang pitalo. Pa banyaklah amal ketika hidup nak tentu jalan ke Allah. Minta jalan yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nak tahu jalan ke sawah, kakincia manjait baju. Nak tahu jalan ke Allah, cubalah zikir tiuk wakotu. Itunya jalan dia sampai kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itunya jalan yang akan kita turui. Siapa yang dapat jalan tadi? Siratal lazina an'am ta'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu. Dia awak kalau sobui nikmat jagung soto mira, itu nikmat nampak dia awak. Jalan orang-orang yang lah merasa indahnya beribadah, merasa senangnya berbuat baik. Atunya jalan tu yang kita minta. Las tenang awak dalam hidup tadi. Tu jalan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 7 boleh kali saya selalu minta tak? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu. Kalau tunjuknya mui sosik ni tak? Tunya jalan ke batu bolang ni tak? Amu lopek kata nyompati tu ni. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus, lah bimbing ni salah sosik ni. Lah diantarkan apa pembimbingnya? Itulah Al-Quran, itulah ilmu yang benar. Ilmu yang benar akan melahirkan pemahaman yang benar. Ilmu yang tidak benar akan melahirkan pemahaman yang tidak benar. Itunya ilmu ni nemboneng dia awak dicari. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak akan beriman. Iman apa artinya? Berapa banyak rukun iman? 6. Pertama iman ke Allah. Dia dapat dicari Allah. Tak dapat dicari. Sifatnya laisa kamislihi syai'un, dak serupa je apapun tu ni Allah. Masih tabayang tulun Allah tu, masih takiro tulun Allah itu, masih teringat tulun Allah itu. Ambon untuk kaji dulu di balai-balai Samsu Kamarullah putih ajaran ni alui ni ndak bersisi
putih yang bukan bakotoran diri aku sendirinya dibayang di kepala jantung betira arupunyo setelah tahu di Quran samsuri matahari di san komari bulan nanti dek bulannya matahari waktu duduk mana Allah siapa yang memisahkan aku dengan sesuatu kepada Allah keluarnya dari agamaku sifatnya laisa kamis li seundak serupa dengan apapun tunya nan Allah tadi alif lam ha atunya namo di makam syariat masih di namo itu lah boleh dia sebut namo tadi untuk sampai awak kampunyo namo tadi. Yang kedua iman ke malaikat, lebih bisa cari malaikat. Kini dak lah kayak mati tu nampak itu tu. Kini goib dia malaikat. Lah tiba besok di waktu kita akan mati lah diperintahkan di Allah menjapui ruh tadi. Apa kata Allah? Lah jatuh daun kayu at-tahiyat namanya di aras Allah di Lauhil Mahfuz. Allah jatuh ke pangkuan malaikat maut. Itulah lompat peluari gitu. Ada yang madokik namu tadi jatuh namu ambora bageser namu ambor di namu sidai. Namu sidai. Terus ponek-ponek ni saya sidai. Apa lah madokik? Lepas mana itu? Ada orang mati ponek-ponek ada. Ada itu. Ada aja itu tu. Lah waktunya baru diperintahkan Allah untuk menjapui ruh tadi. Dia nyata dak malaikat maut itu awak memandang tak jo mata le tapi jo basirah. Mandang dak telinga tapi jo sama. Basirah tu le nampak dah kita pekan baru iko. Lah ya. Micam nampak dah ora. Jalan nangka le nampak iko. Le jo mata celik tu. Jo basirah. Datang sok malaikat maut itu ke kita awak nak lari sok di malaikat maut tapi kudratlah dicabui Allah. Apa kata Allah? Walaqad ji'tumuna furadah. Sungguh engkau dahulu aku ciptakan sendiri. Inna khalaqnal awwala marrah. Engkau akan pulang kepadaku sendiri-sendiri. Lewat kawan kita pulang so. Kok sama mati na awak dak ruh tu dak dapat sama pulang tu. Seorang-seorang dia pulang. Ainama takunu kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkapmu. Awak nak lari suri malaikat maut, kudratlah dicabut Allah. Di situ tak konelah dia awak su tu. Ndeh kok mengaji dan dulu, kok solat dan dulu. Tiyo senang negak dapat selamat pulang gini. Apa kata Allah? Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun, anak-anak juga bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Di sumber amalnya bila baiknya hati perbaiki dahulu. Apabila hati telah baik, telah suci, maka amalan akan diterima Allah. Apabila hati masih ada hasad, dengki dan sombong, amalan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Yang ketiga boleh iman kepada nabi. Le sebut aja nabi. Tidak namanya kita nak tahu lah. Iman kepada kitab. Aku yang lado dewa lah. Berapa banyak kitab diturunkan? Zabur ke Nabi siapa diturunkan? Ke Nabi Daud. Injil ke Nabi Isa. Taurat ke Nabi Musa. Al-Quran ke Nabi Muhammad. Diwajibkan kita beriman kepada kitab yang tiga terdahulu, tetapilah disatukan dalam Al-Quran. Itu dia kitab nama apa? Kitab artinya kumpulan. Adat basandi sorak, sorak basandi kitabullah. Adat mangato, sorak mamakai. Kalau adatnya basi sampiang, kalau soraknya batalanjang. Tak ada suruh-suruh kalau kaji sorak tadi. Itu dan kita pelajari di dunia. Artinya kumpulan. Alado saudara yang diterima Nabi Adam pertama sekali ayat doa kalimat taubat apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami, memberi rahmat kepada kami, kami termasuk kepada orang yang merugi. Itu diterima Nabi Adam lah. Akulah ada dalam kitab tadi. Yang diterima oleh Nabi Yunus ketika masuk dalam perawi ikan sampai peluari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau.
Subhanaka masa suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, bahwa sesungguhnya aku orang yang zalim. Kalau berjamaah la ilaha illa anta inna kunna minaz zalimin, kalau menjadi imam. Yang diterima oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar di Raja Namrud, masuknya kalau api godang, turun ayat qul ya narukni bardan wassalaman ala Ibrahim. Berkata Allah, wahai api jadilah engkau sejuk, selamatkan Ibrahim. Asonang tasu api dari Nabi Ibrahim apa? Diturunkan ayat kepada nabi-nabi terdahulu, lah dikitabkan, disatukan dalam Al-Quran. Iman kepada hari yang akhir. Hari yang akhir apa? Hari kiamat. Tetapi tidak. Kalau tidak kiamat kubro, kiamat ketik lah. Kiamat ketik lah apa? Mati. Tetapi tidak itu kan mati kok. Pasti. Lah nampak perubahan di jasad awak. Lah banyak ubah. Tak berubah lain telingonya yang dulu rak. Kinilah pokaknya. Dulu mata torang, kinilah mulai abun. Dulu gigi 24, kini tengok empek je gigi lah. Allah nampak kefanaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tiap-tiap yang ada itu, maka setiap yang ada itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu tidak pernah berubah. Kalau gitu kok jasa kok kalah dek waktu kok. Semakin harinya bertambah umur, syariatnya, hakikatnya semakin berkurang lah jatah gitu di dunia. Masih semakin dokek awak kepada kematian. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Le dapat kita menolak takdir. Tak dapat deh. Cuma kece Allah, perbanyaklah berdoa. Ukuran kesakit sebulan awak dek doa minta sehat, kok lain 3 hari awak sakit deh. Atunya tak bisa, tetapi takdir tak bisa ditolak. Di bawah itu karenanya lama tertutup hatinya tadi, lada omongnya diajak ke kebenaran, dikunci benar Allah lah. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam. Khatam Quran anak kami kini di Masjid Darussalam gitu tak? Apa khatam ni? Berartilah berakhirnya baca Quran di waktu itulah di khatam lah. Sudah tu lah yang ngaji dia. Anak berdua anak-anak kini apa? Alun sampai lun pandainya membaca lah khatam, sudah tu dak datang lagi ke masjid dia. Kaji tak lalu lah dengan bawa kodang. Samunya mau ngompos pisang dak masak. Lisui jadinya. Mengunci Allah atas hati mereka. Pun dikunci hati tadi. Dak krononya lah mulai kafir tadi. Tak bisa lah. Kalau lah tak kunci lah bisa masuk ke dalam. Lama lagi dikunci masuk lome ke dalam lemo deh. Tak amu. Artinya dikunci lah di Allah. Nampak kok ada orang kematian. Tiba dikubur tadi deknya tak nampak deknya deh. Awak juga masuk ke situ tak nampak deknya. Ngolak dia kubur tadi kebanyakan. Padahal Nabi menyampaikan 2 yang mengajari kamu. Yang satu berbicara itu Al-Quran, yang satu lagi diam itu peristiwa kematian. Ada dong ngecek dah. Wa kafa bil mauti mauizah, cukuplah kematian memberimu pelajaran. Kita juga akan mati esok, ada tidak. Apabila hati telah terkunci, wa ala sam'ihim, menjalanya oleh ketelingo, dan atas telinga mereka. Bapalah terkunci telinga apa boleh? Lapokaknya apa sebab? Azan juga tak telok, tak dapat datang. Kemudian wa ala absarim, atas penglihatan mereka. Apa yang penglihatan yang terkunci tadi? Nyo hanya mencaliak dan zahir dan nyatu, tak nampak dengan kuasa Allah dan dicaliak tadi. Langit tu ada tiang ada. Tak apa tiang, tetapi Allah menjaga. Apalah? Dicaliaknya dunia tadi nyo tak nampak kuasaan Allah adanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat apa salah lupa mo, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu memandang di situ kuasa Allah atau wajah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Pada diri deh, kuah pandang dah mana? Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang. Sunyi dari nan di luar, yang dari nan di dalam. Nyatukan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Artilah nyatu dia awak mandang ke diri tadi, nyatu dia awak oleh kuasanya Allah. Apa nak dotek dunia ni memakan aja gitunya. Tadi tiap macam ulang kita makan tak? Tu ada vitamin tu dia mata lah dia opora kini tubuh tu. Ada vitamin tu telinga lah dia opora situ tubuh. Ada tak laku buang ke konsep pagi tu lah. Lah di dalam tubuh kita tadi ada kehidupan, ada kematian di tubuh tadi. Apabila matanya telah terkunci, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Dah ada tandingannya azab besok. Kalau di dunia kini dah ada yang kau ni azab tetek mana siksa sesore di dunia tadi. Ada tandingannya. 7 tingkatnya neraka tadi itu diuni di bagian-bagian orang yang tertentu. Neraka jahanam, neraka wail, neraka sakor, neraka sair, neraka sar, neraka hawiyah, neraka hutma, neraka wail. 7 tingkat neraka itu diuni oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang musyrik paling bawah sekali dalam neraka tempatnya. Apa nama musyrik? Orang musyrik tadi, orang munafik juga. Manuk kawan seriang mangguntiang dalam lipatan, di luarnya mani popek, di dalam nyonceng, di luarnya babulik mani, di dalam hati menggulumbuak mencari orang. Tu nya ciri-ciri orang munafik tadi. Jangan masih ada dia awak tu nara. Tu nak kita buang apabila pengajian tu le dapat kita amalkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Didapat awak su azab yang azim, dah ada tandingannya. Apa neraka? Seringan-ringan azab dalam neraka, baterompanya dari api. Dek manganan trompa dari api, manggalogak bubun-bubunnya di buih. Atunya angin neraka tadi. Kalau lah tahu awak itu, yalah takui awak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di bawah itu ayatnya apabila hati dah terkunci, wa minan nasi mayaqulu amanna billah, sebagian setengah dari manusia berkata ya kami beriman kepada Allah. Di kalau tak tutui artinya tak kunci telinga, walaupun mawatan beriman, Allah mengatakan nyo tidak beriman. Tu setengah dari manusia berkata ya kami beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hanya mengatakan kami beriman ke Allah, hari yang akhir juga kami beriman. Dijawab oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, tidaklah ia beriman. Apa ya ayat tadi? Setengah dari manusia. Manusia itu apa tu? Kita adalah manusia tu makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Kalau malaikat dak ada tubuh deh, dak salahnya deh, nafsu dak ada. Kalau binatang dak ada akal deh, badannya godang pada kita, nafsu ada. Kalau manusia ada tubuh, ada akal, ada nafsu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik. Ada sebaik-baik bentuk, artinya tidak marah. Iya mana yang bujang itu pada kami yang tawa. Bapak, bujang lah. Boleh diartikan sebaik-baik keberadaan. Lengkap gitu. Ada mata, ada mulut, ada nafsu, ada tubuh, ada akal, ada hati. Mana yang godang hati kau bawa doa? Godang hati kau bawa, tapi akal tak ada. Apa nan akal itu? Akal itu sesuatu yang ditajalikan ke puak tadi. Albab namanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Bahwa sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai albab, artinya akal, pintu akal. Di situnya ditajalikan Allah ke situ
ke akal tadi. Apa le kerojo akal tadi? Akal hati tando tanyo. Kalau nampak orang mambo barang le apa yang diboleh sianu. Kan itu tanyo lah. Akal mano lah sianu. Dari mano lah. Kan itu akal. Kalau akalnya telah suci, nyo hanya asik mempakajikan kesalahannya selama menjalani kehidupan di dunia, dan nyo dak nampak le kesalahan orang, dan nyo kaji kali adalah kesalahannya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kecik Umar bin Khattab, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau diperhitungkan. Ala tiba kita sok di akhirat tu diperhitungkan awak situ. Mulai dari kijuk mata, pendengaran, penglihatan, perkataan, dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Kemudian seluruh nikmat yang diberikan kepada mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang diberikan Allah ke kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman dengan hari yang akhir, tidaklah ia beriman. Jadi iman itu tidak bisa awaknya. Pertama atasdik fil qalbi, ditasdikkan di dalam hati, yakin hati tadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang bagi rezeki, dan Allah yang memberikan segalanya. Kemudian wa iqrar bilisan, diucapkan dengan lisan lidah wa. Dan ketiga fil amaliyarkam, beramallah anggota tubuhnya tadi, itulah yang iman yang telah sempurna. Akunya besok hendakkan tercabut di waktu kan mati. Kan diajarkan kita doa Nabi dah, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman. Bisa lopi mana datukan mati besok. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Bapa dek lopi manawak datukan mati. Pulang itu sok dua. Kalau dak husnul khotimah, pasti suul khotimah. Husnul khotimah baik di waktu pulang tadi. Suul khotimah buruk. Bapa dek buruknya. Di waktu lah tiba melekat mau besok lah tabuju kita di rumah kita masing-masing. Kudrat lah dicabut Allah, basa mata dak bisa le menceliak, telinga dak mendengar. Di waktu itu kalau dituangkan lawi kan kungan awak masuk ke kogiang lah, itu awi dak tertanggung dak kita. Lapar dak tertahan awak dah. Apa le kecil iblis ke kita? Siapa nak awak sayangi je itu datang iblis ke awak sok. Kok sayang awak kanaknya jak anak datang. Kok sayang awak ke cucu je jak cucu datangnya. Sayang awak ke isteri suami je itu datangnya. Bapa ya kita, wahai ibu dengan bapa, air kolaikan diminum, nasi kolaikan dimakan. Namun samantang pun bah itu duakan Tuhan dan satu dutokan Nabi Muhammad. Atayon awak tu apa tu? Mati kita dalam keadaan kafir. Tapi le disambung itu, kok lah kau dari ulu, mangko kau lah kamu aro. Apa yang kau dari ulu tadi? Dak kaji yang benar yang tertuntui di awak. Itulah kau dari ulu tu. Kok lah selesai di mamulai, mangko salah lah tujuannya. Jadi kita harus mencari ilmu yang benar. Di mati nasuk dalam keadaan beriman, jangan tercabut iman awak tadi. Kecik Nabi dalam kecik Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni, siapa yang berkata la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga dia aman dari azabku. Di benteng satu apa? Perbanyak menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan sayui lah, la ilaha ala dimakan apa ajamu di ayam. Tu kok mati tu, mati kafir lah dia tu. Sampailah kau jual la ilaha illallah. Jangan sampai sayui dia wa amisna bil iman, wasurna bil iman, tetapkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau beserta iman. Jadi masuk ke surga besok beserta iman. Lado surga re mak. Lado. Hah? Alun itu. Berarti tak beriman gitu lah.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitunya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan ia akan salat, menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa yang gaib itu? Sesuatu nan ado lum bisa awak colik lah. Surga lah adonya lah, tapi lum bisa kita colik lah. Bila nak colik surga neraka, yo mati ya. Di waktu itu so, dibuka tirai gaib di Allah, tampak lagi kita surga yang akan diuni kalau awak baik bertakwa, tampak di awak neraka yang akan diuni kalau kita berdosa dalam menjalani kehidupan di dunia. Itu yang gaib apa? Sesuatu nan ado tapi lum bisa dicolik di awak lah. Apa sebabnya? Ditutup tirai gaib tu kini. Besok dia tukar mati kita dibuka tirai gaib di Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, pulang Nabi Isra Mi'raj, "Bapa keadaan surga di Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi, "Adatul lil ibadiyah salihin, telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ang yura'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala usnun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wa ala qatarat fi qalbi basar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu. Amalan dulu ridho dan surga. Dulu ridho lah. Yo ridho ke Allah, Allah ridho ke awak, bau surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Itu kita minta doa kepada Allah. Jangan awak berhenti berdoa, tetap kita minta kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha mencapai takwa dalam kehidupan dunia, karena orang yang akan masuk ke surga adalah orang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah juga disampaikan Allah, al-jannatu iddat lil muttaqin, surga itu aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Capailah takwa dalam kehidupan, besok kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah pengajian kita malam ini. Kalau ada yang ragu, kau silakan bertanya. Tertutup dalam doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.